AudioJungle. Halo Sobat Vesta, di video kali ini kita akan membahas pH meter dari Milwaukee dengan tipe MW150 Max. Ini dia untuk spesifikasinya. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, di dalam dus kita akan mendapatkan holder untuk elektrode, kemudian di box kemasan kita akan mendapatkan instruction manual atau manual book seperti ini. Selanjutnya, di dalam box yang besar kita akan mendapatkan bench meter. Lalu ada buffer solution, yaitu buffer 4, 7, dan 10. Selain itu juga ada cleaning solution untuk elektrode. Kemudian di dalamnya disediakan pipet tetes seperti ini. Dan ada juga instrumen quality certificate. Selanjutnya yaitu ada pH elektrode dan juga temperatur probe. Dan yang terakhir yaitu adaptor. Step pertama yaitu pemasangan holder elektroda. Holder dapat dipasangkan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri dari bench meter. Jadi posisi elektrode dapat disesuaikan dengan kenyamanan pengguna. Step selanjutnya yaitu menyambungkan temperatur probe dan juga pH elektrode ke bench meter. Kemudian untuk adapter disambungkan di bagian bawah bench meter. Pada saat dinyalakan akan muncul tampilan daya charging seperti ini. Salah satu fitur pada pH meter ini yaitu dapat menyimpan daya baterai hingga 8 jam. Selanjutnya ini adalah tampilan pada saat dinyalakan atau pada saat kita menekan tombol on. Di bawah layar ada beberapa tombol. Nah, untuk tombol pertama yaitu tombol escape. Tombol escape ini digunakan untuk keluar dari mode saat ini. Next, tombol MR. Nah, ini digunakan untuk recall nilai sebelumnya. Lalu tombol setup untuk pengaturan pH meter. Next, memory and clear. Ini untuk menyimpan atau menghapus nilai kalibrasi atau memori. Selanjutnya adalah tombol switch. Lalu di bawahnya tombol kalibrasi atau tombol untuk mengedit. Tombol on off, kemudian range, ini adalah untuk mengubah pH atau RP, selanjutnya GLP atau accept. Kemudian kita ke pengaturan atau setup. Yang pertama, information untuk buffer solution yang digunakan, bisa dinyalakan atau dimatikan. Kemudian kalibrasi expired warning. Nah, ini bisa kita edit 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bisa di off juga. Next, meter ID atau nomor identifikasi. Ini bisa diedit dari 0 sampai 9999. Untuk selanjutnya yaitu versi firmware instrumen. Set default. Kemudian LCD contrast ini bisa diedit, bisa disesuaikan dari 1 sampai 9. Selanjutnya yaitu mode temperatur unit. Untuk mode ini dapat diganti dalam bentuk Fahrenheit ataupun Celsius. Selanjutnya yaitu sound. Untuk sound ini dapat disesuaikan, bisa dinyalakan ataupun bisa dimatikan. Next yaitu set automatic off. Nah, ini dapat diedit, bisa dinyalakan, diedit sampai 60 menit atau dimatikan. Untuk selanjutnya yaitu pengaturan waktu. Untuk pengaturan waktu ini dapat disesuaikan dengan waktu saat ini. Selanjutnya yaitu pengaturan hari. Nah, ini untuk tahunnya, kemudian bulan dan juga tanggal. Dan yang terakhir yaitu out calibration range atau mode yang digunakan untuk peringatan jika kalibrasi tidak sesuai range. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkalibrasi pH meter.
Pastikan buffer yang digunakan masih dalam kondisi baik atau belum kadaluarsa. Di sini kita menggunakan buffer 7, buffer 4 dan juga buffer 10. Kemudian, di sini juga pipet yang kita gunakan masih dalam kondisi baru, sehingga meminimalisir kontaminasi dari larutan lain. Kita akan mulai dari buffer yang netral, yaitu buffer 7. Sebelum digunakan, kondisikan terlebih dahulu probe ataupun elektroda dengan buffer yang akan kita gunakan. Selanjutnya, tekan kal. Kemudian, rendam elektrode ke dalam larutan 2-4 cm. Lalu, tunggu hingga stabil, ditandai dengan simbol wait yang berubah menjadi accept. Setelah stabil, tekan tombol accept atau JLP untuk menyimpan nilai. Jika sudah selesai, jangan lupa membilas elektroda dengan larutan Aquades. Lakukan step yang sama untuk mengukur pH 4 dan juga pH 10. Untuk mengecek hasil kalibrasi, tekan tombol JLP. Kemudian di sini akan muncul nilai slope-nya. Next, nah di sini akan muncul berapa lama kadaluarsa dari hasil kalibrasi. Selanjutnya akan muncul tanggal berapa dilakukan kalibrasi. Next, ini adalah jam dilakukan kalibrasinya. Selanjutnya ini adalah suhu yang dihasilkan pada buffer 10 yaitu 27,8. Pada buffer 7 yaitu 27,4 dan pada buffer 4 yaitu 27 derajat Celcius. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran atau measurements. Nah, di sini kita menggunakan buffer 7 sebagai sampel. Sekaligus kita melakukan pengecekan apakah nilai yang dihasilkan sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Untuk prosedurnya, masukkan elektroda ke dalam sampel hingga 2-4 cm. Kemudian tunggu hingga stabil, ditandai dengan indikator pada bagian atas. Jika indikatornya telah hilang, artinya pembacaan telah stabil dan ini adalah hasilnya. Hal yang harus diperhatikan pada saat membuka probe dari tube, jangan langsung ditarik. Lepaskan dengan memutar terlebih dahulu. Begitupun untuk memasangnya kembali. Untuk penyimpanan, pastikan elektrode terendam dengan KCl. Nah, itu dia penjelasan untuk pH meter dari Milwaukee. Semoga bermanfaat.